Nanti on ke kameranya di terakhir aja ya. Oke, insya Allah pagi ini, siang ini ya, aduh udah menuju malam ya, udah menuju weekend. Materi kita dari peluang hari ini adalah tentang transformasi POBA ya. Ibu dapat informasi dari Ibu Resti bahwa kalian sudah masuk POBA acak ganda 2 ya. POBA acak ganda 2 sampai apa nilai ekspektasinya, menghitung varian, kovarian dan korelasinya ya. Nah, jadi Ibu masuk ke transformasi POBA, transformasi untuk 1 POBA acak dan 2 POBA acak atau POBA acak ganda. Ibu langsung saja ya, hari ini kita share screen dulu. Mana nih nomor 1? Kita pakai ini ya, pakai ini. Nanti ya. Terus kita ke yang sini dulu ya. Nah, ya. Nah, Ibu tidak sempat membuat ininya ya, PowerPoint-nya, jadi kita pakai aja materinya yang dari Bapak Dr. Kusman Sadik, Departemen Statistika IPB. Ini sama ya, materinya sama. Dan pagi ini siang ini kita masuk transformasi POBA acak. POBA acak itu seperti yang kalian ketahui, ada yang POBA acak discrete dan ada POBA acak continue ya, yang sudah dibahas sebelumnya pada pertemuan-pertemuan sebelum UTS dengan Ibu Yulia Resti. Nah, katanya transformasi belum, jadi kita masuk ke transformasi. Apa itu transformasi? Yaitu merubah ya. Kalau ada suatu POBA X, kemudian kita rubah menjadi suatu POBA acak Y dengan menggunakan aturan fungsi tertentu. Jadi ada aturan yang kita gunakan untuk merubah suatu POBA acak X menjadi POBA acak Y ya. Jadi misalkan X, nah, terus dirubah menjadi Y, di mana Y-nya misalnya sama dengan 2X. Itu namanya di transformasi. Loh, kok menghilang? Oke, kelihatan ya? Serkirnya kelihatan nggak? Oke ya. Kita agak ngebut dikit ya. Jadi POBA acak. Jadi bisa kalian lihat di sini, misalkan diketahui FKP dari POBA acak X adalah Fx dalam kurung X. Nah, jika didefinisikan POBA acak lainnya, yaitu Y gitu ya. Jadi maksudnya POBA acak X ini di transformasi atau berubah menjadi POBA acak Y dengan suatu aturan Hx. Jadi Y itu sama dengan Hx. Maksudnya Y itu adalah fungsi dari X. Jadi kita mengubah POBA acak X menjadi POBA acak Y dengan di mana Y itu merupakan fungsi dari X. Nah, bagaimana ini POBA acak yang baru Y ini, bagaimana FKP-nya? Itu yang akan kita pelajari ya. Jadi POBA acak X itu kan ada FKP-nya ya, ini ya, Fx dalam kurung X ya. X besar ini biasanya dihilangkan aja ya, kadang-kadang ya, langsung aja Fx ya. Berarti kita akan mencari FKP bagi Y atau Fy dalam kurung Y ya. Bagaimana caranya? Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di sini akan dibahas 2 cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan metode fungsi sebaran, yang kedua menggunakan metode penggantian POBA. Seperti apa metode fungsi sebaran? Kita lihat ya. Metode A, metode fungsi sebaran. Jadi yang kita gunakan adalah fungsi sebaran dari X tadi ya. POBA acak X, POBA yang originalnya, katakanlah X, kemudian kita rubah menjadi POBA Y dengan menggunakan fungsi sebaran dari X tadi.
Jadi tentukan terlebih dahulu fungsi sebaran bagi Y, yaitu FYY ya. Notasinya ya, notasi kalau misalkan ada pembacak Y, maka fungsi sebaran dari Y adalah F besar ya, FY dalam kurung Y kecil. Jelas ya? Ini tulisannya ya. Nah, bagaimana caranya merubahnya? Nah, kita lihat di kasus 1 ya. Ini dulu fungsi sebaran bagi Y yaitu FYY, kemudian tentukan turunan dari FY untuk mendapatkan FKPY ya. Ya, jadi FKP itu kan adalah turunan dari fungsi sebarannya ya. Kalian udah belajar juga sebelumnya pastinya. Jadi misalkan kita di sini di kasus 1 acaknya acak kayaknya continue di sini ya. Sorry. Bu sebenarnya mau yang discrete dulu nih. Discrete ya. Tadi discrete. Ini continue ya. Sini di sini continue ya. Kita masuk ke discrete dulu. Sini nggak ada yang discrete. Continue juga. Jadi misalkan pembacak continue X mempunyai FKP sebagai berikut. Itu Fx sama dengan 2X untuk daerahnya ya, daerah asalnya, yaitu 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, jika didefinisikan pembacak baru, yaitu Y sama dengan 8X pangkat 3. Nah, ingin diketahui FKP bagi pembacak Y, yaitu F, Y dalam kurung Y. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Yang harus kita perhatikan adalah bahwa dalam transformasi pembacak ini harus merupakan fungsi satu-satu dari ini kan fungsi ya. Fungsi itu berarti memetakan X ya, Y ya. Nah, ini harus merupakan fungsi satu-satu atau one to one. Di sini kalau kita gambarkan X pangkat 3. X pangkat 3 itu apakah dia fungsinya satu-satu atau tidak? Satu-satu ya. Bisa berarti X pangkat 3 fungsinya satu-satu. Mengapa? Ini di sini. Di daerah asalnya 0 kurang dari 1. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi acak Y tadi sama dengan fungsi dari X, Hx sama dengan 8 X pangkat 3. Nah, kita rubah dalam bentuk X. Berarti X sama dengan adalah X adalah kebalikan dari Y. Jadi X adalah H min 1 Y. Inverse dari Y. X sama dengan H min 1 Y. Sama dengan Y per 8 pangkat sepertiga. Nah, dari mana? Dari sini. Y sama dengan X itu. Nah, Y sama dengan 8X pangkat 3. Nah, dikali berarti Y per 8 gitu ya. Sama dengan apa? 8X pangkat 3.
Oke. Berarti X apa? Akar pangkat 3 dari Y per 8. Transformasinya tuh dari ini ya, Y sama dengan 8X apa 8X pangkat 3 ya? Berarti ini nanti dia menjadi 8 Y kali 8 per 8 ya. Nah, sama dengan apa? Mana penghapusnya? Kok menghilang? Ini ya. Kalau HX sama dengan 8X pangkat 3 berarti apa? X Y per 8 sama dengan 8X pangkat 3. Berarti kali 8 per 8 maka seharusnya itu 1/36 ya. Ini kayaknya bukan 8X pangkat 3 deh, tapi X pangkat 3 ya. Nih, Y sama dengan X pangkat 3. Ini dapat 8-nya ya. Kalau Y sama dengan 8X pangkat 3 berarti dibagi apa namanya? Dibagi 8 berarti Y per 8 sama dengan X pangkat 3 ya. Ini X-nya. Nah, iya, sorry. Berarti ini akar pangkat 3 dari Y per 8. Ibu lupa menghapus 8-nya ya. Sampai sini ya. Sama dengan akar pangkat 3 ya. Sama dengan X. Atau Y pangkat. Maaf Bu, Ya. hasilnya nggak ada Bu. Apa? Loh, oh nggak ada. Share screen-nya nggak ada. Oh elah, kok baru ngomong dari tadi nggak ngomong. Barusan Bu nggak ada. Oh menghilang barusan. Sekarang? Iya Bu, belum Bu, belum ada. Belum ada. Kok bisa menghilang ya? Oh iya menghilang ini. Ya, udah kelihatan? Ya, jadi Y sama dengan 8, Y sama dengan HX. Udah kelihatan belum? Sudah. 8X Sudah Bu. 3. Oke. Berarti X itu adalah kebalikan dari Y, atau H-1Y ya. Inverse dari Y, H-1Y sama dengan Y berdapat pangkat 1/3 ya dari sini ya. Jadi 8 pangkat 3 berarti Y berdelapan sama dengan pangkat 3. Akar pangkat 3 dari per 8 sama dengan X, atau Y per 8 sama dengan 1/3 X. Ini sama juga dengan H-1Y ya Allah, kok malah ke situ. Ini adalah H-1. Iya, deh, matikan dulu aja ini ya. Ini adalah H-1Y sama dengan X. Oke. Y pangkat 3. Ini ingat ya, ini dari X-nya adalah dari 0 kurang dari X kurang dari 1. Berarti Y-nya dari berapa sampai berapa? Y-nya berarti kalau X-nya 0 berarti Y-nya 8 kali X pangkat 3 berarti 0 ya. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya 8 kali 1 pangkat 3 yaitu udah 8. Berarti Y-nya dari 0
kurang dari 8. Nah, kita kan menggunakan fungsi sebaran ya. Fungsi sebaran dari X itu adalah, yang kita ketahui adalah FKP-nya ya. FKP-nya apa? Ini tadi ya, FKP-nya adalah 2X. Kalau diketahui FKP-nya, berarti kita bisa mencari fungsi sebarannya. Fungsi sebaran dari X adalah integral dari FKP-nya ya. Ingat ya, fungsi sebaran atau fungsi distribusi fungsi dari X itu adalah peluang dari nilai pokok acak X kurang sama dengan X. Satu nilai X. Berarti FKP-nya adalah fungsi sebarannya adalah integral dari FKP ya. FKP-nya tadi 2X, jadi integral dari 2X dx. Untuk X-nya adalah ini. Bukan 0 sampai 1 ya, tapi untuk 0 sampai X ya. Kalau 0 sampai 1 nanti dapat nilai, bukan persamaan. Jadi fungsi distribusi dari X adalah peluang dari X kurang sama dengan X, atau dari peluang dari X sampai X gitu ya. Jadi integral dari FKP-nya dari 0 sampai X. Ingat, integral dari 2X adalah X kuadrat ya. Integral dari 2X dx adalah X kuadrat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan fungsi distribusi dari X ya. Yang kita inginkan adalah mencari FKP dari Y. Nah, kemudian kita mencari dari distribusi X, selanjutnya kita mencari fungsi distribusi dari Y. Ingat, fungsi distribusi dari Y berarti peluang bahwa Y itu kurang sama dengan suatu nilai Y. Nah, Y itu tadi apa? 8X pangkat 3. Kurang sama dengan suatu nilai Y. Peluang bahwa X itu mempunyai yaitu peluang Y kurang. Nah, Y-nya itu kita kan sudah transformasi tadi ya. Jadinya kan kita masukkan nilai Y-nya ya. Nah, kita rubah dalam bentuk X ya. Sampai Y per 8 pangkat 1/3, yaitu H min 1Y tadi. Peluang bahwa X kurang sama dengan Y per 8 pangkat 1/3 itu sama juga dengan dimasukkan ke persamaan ini tadi. Sudah diperoleh tadi fungsi distribusinya ya. Fungsi distribusinya berarti peluang dari ini X kurang sama dengan Y per 8 pangkat 1/3 itu sama juga dengan ini. Fungsi distribusinya sudah diketahui tadi kan. Y per 8 pangkat 1/3 dikuadratkan. Nah, ini sama dengan Y per 8 pangkat 2/3. Nah, di sini kita baru mendapatkan distribusi dari Y ya. Pangkat 3 dari 8 berapa? 2 ya. Berarti ini Y pangkat 1/3 per 2 dikali Y pangkat 2/3 sama dengan Y pangkat 2/3 per 4. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan fungsi distribusi dari Y. Selanjutnya kita akan mencari FKP dari Y ya. Kalau fungsi distribusinya diketahui, maka FKP-nya adalah turunannya ya. Kalau FKP diketahui, maka fungsi distribusinya adalah integralnya untuk pokok acak kontinu ya. Sedangkan kalau yang diketahui itu adalah fungsi distribusinya, maka FKP-nya adalah pokok acak adalah turunannya ya. Jadi FKP dari pokok acak Y ya, untuk suatu nilai Y adalah turunan pertama dari fungsi distribusi Y
terhadap Y. Jadi kita sudah memperoleh fungsi distribusinya adalah ini ya. Y pangkat 2/3 per 4. 4-nya diturunkan. Turunan seperempatnya bisa dikedepanin ya. Berarti ini 1/4 di sini. Turunan dari Y pangkat 2/3 gimana? Y pangkat min 1/3. Jadi ini adalah turunan dari, seharusnya gini ya. Turunan dari Y per 4 di pangkat 2/3 ya. D. Ini bisa disinikan jadi 1/4-nya di D pangkat turunan dari Y pangkat 2/3. 4-nya tuh taruh di depan sebenarnya. 4 D. Atau 1/4. Ini 1/4. Deh. Masih kelihatan enggak? Maaf, Bu, belum, Bu. Oh, hilang lagi. Oke. Turunan dari Y pangkat 2/3 apa? Y pangkat 2/3 Kurang 1, Bu. 1. Jadi sama dengan ini jadi min ya. 1/4 Y pangkat min 1/3. 3. Oke. Atau ini berarti, oh ini baru ini ya. 2/3-nya belum dikali, Bu. Di apa? Dikali 2/3. 2/3. Positif apa negatif? Positif, Bu, dari pangkat Y. Ya, pangkat iya. Oh iya, 2/3-nya diturunkan dulu ya. Kali 2. Iya, Bu. Jadi 2/12 ya. Atau 1/6. 2/12. Y pangkat 1/3 berarti min 1/3 berarti Y pangkat 1/3 ya. Seperti itu. Ini bisa disederhanakan jadi dibagi 2 nih jadi 6 ya. Jadi 1/6 Y pangkat 1/3. Nah, ini FKP dari Y. Jadi FKP dari Y sekarang adalah ini ya, di mana Y itu adalah transformasi dari obak acak X dengan transformasinya adalah, jadi transformasinya adalah Y sama dengan 8X pangkat 3. Kemudian FKP dari X-nya adalah sama dengan 2, Fx sama dengan 2X ya. Nah, untuk daerahnya ini.
Jadi ini tadi sama dengan ini ya. Untuk Y, Pak. Untuk Y sama dengan, untuk Y 0 kurang dari Y kurang dari 8. Nah, ini kan FKP ya katanya ya. Ingat syarat FKP apa? Kita harus buktikan dulu nih, benar nggak ini FKP? Ini akan FKP kalau apa? Kalau integral dari FY ini, ya. Integralnya untuk daerah dari Y, untuk 0 sampai 8. Nah, itu harus sama dengan 1. Jadi ini harus sama dengan 1. Kalau tidak sama dengan 1 berarti bukan FKP. Kita harus buktikan ini sama dengan 1 ya integralnya ya. Untuk Y dari 0 sampai 8. Silakan dibuktikan ya. Apalagi syarat FKP satu lagi. Menit. Nanti kalau ini kita bikin yang baru lagi ya. Upgrade bisa ya? Upgrade harus bayar ya? Oke. Nah, masih ada 10 menit lagi kita sambung. Ini metode tadi apa? Fungsi sebaran. Nah, selanjutnya nanti kita pending dulu yang coba acak continue ya. Sebenarnya Ibu mau coba acak discrete dulu hari ini. Kita masuk ke yang coba acak discrete. Nah, kayaknya kalau metode sebaran tadi untuk coba acak discrete agak susah ya. Kita pakai metode penggantian peubah ya. Metode penggantian peubah ya sama ya dari peubah acak X. Masih kelihatan ya? Dengan FKP ini ya. Fx dalam kurung X atau Fx saja. Kemudian ditransformasi menjadi Y. Dan ingin kita mengetahui dari KP-nya dari peubah yang hasil transformasi. Nah, ingat tadi syaratnya bahwa ini harus merupakan fungsi satu-satu ya. Ini harus merupakan fungsi satu-satu supaya apa ya? Supaya ada balikannya ya. Supaya ada balikannya. Kalau fungsinya tidak satu-satu, balikannya nanti lebih dari satu berarti. Nah, X balikannya itu X sama dengan H-1Y. Kemudian kita mengetahui tadi ada fungsi sebarannya. Kemudian kita rubah menjadi fungsi sebaran dari X. Dari X, HX atau Y ya. HX atau H-1Y. Diperoleh fungsi sebarannya. Kemudian fungsi sebaran Y itu akan sama dengan fungsi sebaran dari X H-1Y. Jadi tinggal dimasukin aja di sini H-1Y berapa. Kemudian untuk menentukan turunan dari Y ini, untuk mendapat kalau sudah kita dapatkan FY ini, maka tadi kita mendiferensialkan atau mencari turunannya, maka itu adalah FKP dari Y. Nah, itu kita bisa ringkas dalam bentuk seperti ini. Jadi FKP Y yang baru itu, atau Y yang ditransformasi itu, sama juga dengan tadi turunan ya. Turunan dari fungsi sebaran Y terhadap Y. Sama juga dengan turunan dari fungsi sebaran X untuk H-1Y. H-1Y itu apa? X ya. Fungsi turunan dari H-1Y terhadap Y. Kemudian ini bisa dirinci lagi turunan dari
fungsi sebaran dari H-1Y atau FY ini ya, FY besar Y terhadap DY ya. Nah, dikalikan lagi dengan ini. DH-1 per DY. Nah, di sini kita bisa mendapatkan FKP dari Y ya. Dengan menggunakan fungsi distribusi dari X juga. Nih fungsi kemudian turunan dari fungsi distribusi X itu terhadap X dan terhadap DY. Ini ya. Terhadap X aja, ya ini bisa mendapatkan FKP dari Y ya, tadi ya. Menggunakan FKP X. Sama caranya dengan tadi, cuma ini diringkas dalam bentuk rumus seperti ini ya. Jadi rumus lengkapnya FYY sama dengan Fx H-1Y dikali DH-1Y per DY. Nah, kemudian ini ada teorema dari transformasi tadi ya. Jika X adalah perubahan acak dengan FKP ini, Fx, X pada gugus S himpunan bagian dari R. Jadi ruang sampelnya itu adalah himpunan bagian dari R. Kalau misalnya ruang sampelnya bukan himpunan bagian dari R, tidak bisa. Kemudian didefinisikan satu nilai H, di mana dia memetakan S ke T. Nah, kalau dia transformasi satu, maka inversnya menjadi H-1Y. Ini bisa juga berlaku untuk yang kontinu. Jadi misalkan ada satu buah acak X, kemudian ini distribusinya HX, tidak harus seperti ini ya, tidak harus mencari ini. Tapi langsung sebagai berikut. FY itu sama dengan FKP dari H-1Y dikali dengan H-1, turunan dari H-1Y terhadap DY. Nah, ini misalkan ada perubahan acak X dengan FKP ini, kemudian ada gugus S himpunan bagian dari R, dan didefinisikan bahwa H adalah memetakan S ke T sebagai transformasi satu atau one to one ya. Memang syaratnya harus one to one ya. Sehingga inverse dari X adalah H-1 Y, benar. Kemudian Y-nya anggota T. Anggap bahwa Y anggota T, turunan di D-1 Y per DY, turunan pertama. Continue dan tidak sama dengan 0. Maka fungsi kepekatan peluang dari pembaca Y didefinisikan sebagai berikut. HX sama dengan Y sama dengan HX, kemudian FY dikurang FY sama dengan Fx H-1Y. Nah, di sini ada tambahan ini. Ini namanya Jacobi atau disingkat J. Jadi kita tidak harus mencari fungsi sebarannya dari Y, langsung saja FKP dari Y itu adalah FKP dari H-1Y yaitu X. Nah, dikalikan dengan H-1Y di-inverse dengan DY. Y-nya anggota T. Nah, ini yang disebut dengan Jacobi. Caranya bagaimana? Kalau tadi kita menggunakan fungsi sebaran, sekarang kita menggunakan penggantian perubahan yang ternyata dia mirip-mirip dengan
Pembersihan tadi ya. Ingat tadi bahwa transformasi satu transformasinya harus satu atau harus satu karena kalau misalnya terhadap yang lain nanti kita tidak bisa membedakan perbedaan dari antara objek yang sama di halo. Iya, Bu. Masih ada? Masih kedengaran ya? Masih, Bu. Belum Masih, Bu. putus ya? Masih, Bu. Oke. Nah, kita coba pakai yang tadi ya. Pakai yang tadi, Y-nya sama dengan 8X pangkat 3 ya. Ini merupakan fungsi transformasi satu-satu. Jadi Y sama dengan HX sama dengan 8X pangkat 3. Kita cari balikannya, yaitu X sama dengan H-1Y